Selamat datang dan selamat menikmati. 79 kali percobaan, 315.850 korban jiwa. Itu adalah hasil dari usaha manusia untuk menyelesaikan Tower of Trials. Pemusnahan umat manusia tersisa waktu 58 menit dan waktu terus berjalan semakin menipis. Semua orang berkumpul dalam satu streaming, mereka semua sudah putus asa. Tower of Trials lantai 48. Seorang penantang muncul di ruangan The Red Dragon, Destia. Semua orang bersemangat akan sebuah harapan baru. Red Dragon berkata, "Kamu para manusia tidak tahu kapan harus menyerah. Sudah banyak yang binasa, tapi kamu tetap saja datang." Masker hitam berkata, dirinya harus menyiapkan beberapa hal sebelum ia dapat membuat kadal panggang. Untungnya, ia datang tepat waktu. Red Dragon berkata, "Manusia, tidakkah kau tahu kalau kematianmu akan lebih menyakitkan daripada orang yang sebelumnya?" Ia rasa berbicara kepada serangga tidak akan berguna, akhir yang sangat membosankan. Masker hitam berkata, mengikatnya dahulu lalu menyerang dirinya. Bukankah pola itu terlalu terbaca? Dirinya dapat membaca pola serangan itu dengan mudah. Red Dragon mengumpulkan apinya, lalu menyemburkannya ke arah masker hitam. Masker hitam melompat menghindarinya dan langsung menyerang muka Red Dragon. Masker hitam berpikir, seluruh dungeon ini berada di area serangan Red Dragon. Tidak perlu bagi dirinya untuk menghindar lagi. Ia akan menggunakan skill Memory of the World. Sebuah perpustakaan tak terbatas yang berisi rekaman skill yang sudah terbentuk. Ia merapal skill Hellfire dan Black Tears. Red Dragon berkata, manusia yang bodoh. Apakah kamu percaya diri dengan skill rendahan itu? Dirinya tidak akan terbunuh hanya dengan skill lemah itu. Masker hitam berkata, tentu saja akan sangat mustahil membunuh naga dengan skill ini, jadi dirinya akan membuat skill baru. Kemudian masker hitam menggabungkan Hellfire dengan Black Tears. Penggabungan berhasil, masker hitam mendapatkan skill baru, The Breath of Etherion, The Dragon of Nothingness. Dirinya bernama Kang Jinhyuk. Dan juga, ini bukan pertama kalinya dirinya membunuh kamu, Red Dragon. Sebuah game sampah. Dapat diartikan untuk sebuah game yang membosankan, tidak seimbang, dikelola dengan buruk, atau sulit luar biasa. Sebagai contoh, sebuah game virtual reality, Tower of Trials. Saat gamenya dirilis, para hardcore gamer bersukacita dengan satu tujuan, yaitu menyelesaikan game itu. Mereka bermain penuh selama 365 hari tanpa makan atau minum. Tapi setelah 3 tahun berlalu, para pemain mulai menyadari kalau Tower of Trials adalah game yang tak mungkin diselesaikan. Penjaga gerbang yang tidak dapat dilukai. Area bersalju di mana suhunya minus 60 derajat Celcius dan orang-orang mati membeku hanya dalam kurang dari sejam. Sebuah labirin yang membentang luas sejauh 10.000 km. Game itu tidak diciptakan untuk kesenangan, tapi didesain untuk menyiksa orang yang memainkannya. Tidak lama setelah itu, game itu mulai meredup. Lebih tepatnya, hampir tutup. Tapi masih ada beberapa hardcore gamers yang memainkan game itu, walaupun kesulitannya sangat luar biasa. Tapi Kang berhasil menyelesaikan game itu, dan menjadi yang pertama di antara semua pemain. Kang sendiri tidak percaya akan hal itu. Sebenarnya itu cukup menyenangkan baginya. Dirinya merasakan pencapaian untuk menemukan cara menyelesaikan tower. Mengulangi lantai berulang kali sampai dirinya mengingat semua aspek. Sangat menyenangkan hingga ia menghabiskan waktu 11 tahun memainkan game itu. Kang berkata, siapa yang sangka dirinya benar-benar menyelesaikan lantai terakhir? Apakah semestinya ia melakukan streaming atau menguploadnya ke YouTube? Game ini mungkin sampah, tapi mungkin ia akan mendapatkan beberapa penonton. Tiba-tiba Kang mendapatkan notifikasi. Server akan di-restart ulang selama 12 jam. Kang tidak mengerti kenapa harus di-restart ulang. Game ini tidak mendapatkan keuntungan apapun. Kang tidak peduli bila game itu di-restart atau tidak. Dirinya sudah tak berminat memainkan game itu lagi. Ia juga berencana berhenti sebagai streamer dan YouTuber mulai hari ini. Dirinya belum berkeluarga dan tidak mempunyai tanggungan, tapi ia sudah berusia 27 tahun. Dirinya tidak dapat bertahan hidup hanya dengan 500.000 won atau setara dengan 8 juta rupiah selamanya. Orang-orang mengatakan kalau dirinya sangat hebat untuk menjadi gamer profesional, tapi menghasilkan uang lebih penting daripada bermain game sekarang.
Lalu Kang melakukan streaming mukbang bersama dengan followernya. Ia berencana mengumumkan kalau ia pensiun sebagai streamer. Tapi, ia mengurungkan niatnya. Dirinya berencana akan memposting soal itu keesokan harinya saja. Keesokan harinya, Kang terbangun dengan kepala sakit setelah mabuk semalam. Ia berencana akan mengupload video dirinya menyelesaikan Tower of Trials. Kang terkejut melihat ada berita Tower of Trials muncul di dunia nyata. Dirinya tidak yakin akan apa yang dilihatnya dan masuk salah satu live stream yang sedang menyiarkan Tower of Trials. Di dalam live stream, host mengatakan kalau Tower itu berasal dari sebuah game yang bernama Tower of Trials yang rilis 11 tahun lalu. Dan langit pun tiba-tiba berubah menjadi merah. Melihat itu, Kang menyadari kalau cuplikan itu sama seperti pembukaan dalam game Tower of Trials. Lalu tiba-tiba muncul notifikasi. Restart ulang Tower of Trials sudah diselesaikan. Semua player harus menyelesaikan Tower of Trials dalam waktu 90 hari. Bila mereka gagal, semua manusia akan binasa. Dirinya harus tetap tenang. Bila Tower of Trials benar-benar muncul di dunia nyata, ia tidak boleh membuang waktu lagi. Dirinya harus bergegas. Ia harus ke tempat di mana item itu berada. Di pusat kota, terlihat banyak orang berkumpul. Mereka ingin segera meninggalkan kota. Tapi tower itu muncul di seluruh dunia, dan tidak ada tempat aman dimanapun. Kang melewati kerumunan itu, dan langsung menemui sebuah eskalator menuju lantai bawah. Tempat yang dituju Kang bernama External Regions dalam server Korea. Hanya ada 30 di seluruh negara, dan tempat ini yang terdekat untuk dirinya. Dirinya mendapatkan notifikasi memasuki area event. Semua orang yang ada di sini adalah pemain awal Tower of Trials. Semua orang tampak tegang dan dapat dimengerti. Jumlah item yang akan muncul sangat terbatas. Bila beruntung akan ada 5 buah. Tiba-tiba ada seseorang memanggil Kang. Orang itu bernama Lee Jong-soo, partner streamer dari Paprika TV dan YouTube dengan lebih dari 500.000 subscribers. Dikenal dengan panggilan bintang streamer. Dan di saat yang sama, Jong-soo adalah perwakilan dari perusahaan streamer dirinya bekerja. Jong-soo berkata, "Lantai berapa yang sudah dicapai oleh Kang?" Ia tahu kalau Kang bermain game ini dengan gila. Jangan menyembunyikan rahasia dari kolega sendiri. Kang berpikir, bajingan ini banyak menipu streamer untuk menandatangani kontrak yang tidak adil. Semakin banyak mereka streaming, semakin dalam mereka terjerumus dalam hutang. Protes mereka dipadamkan oleh tim hukum perusahaan. Pada akhirnya, semua kolega yang dirinya kenal, mereka yang bersama-sama memulai dari bawah, satu persatu meninggalkan perusahaan. Jong-soo berkata, ia tahu kalau Kang hebat dalam bermain game dan melakukan mukbang. Bantu dirinya dan ia akan memberikan Kang kontrak yang lebih baik. Dengan emosi Kang menyundul mulut Jong-soo dan membuat beberapa giginya lepas. Kang merasa sangat lega dan sepertinya sudah waktunya itu untuk muncul. Tiba-tiba ada ledakan dari lokasi air mancur dan muncul pohon besar dari sana. Sepertinya apa yang diingat oleh Kang sangat tepat dan pohon itu mengeluarkan buah. Setiap buah itu menaikkan satu status dari player, termasuk kekuatan, kecepatan, stamina, dan sihir. Tentunya itu item yang bagus, tapi hanya ada 4 dari mereka. Sesuatu yang besar akan terjadi. Semua orang di sana melakukan berbagai cara untuk mendapatkan buah untuk diri mereka masing-masing. Jong-soo berkata, bila saja mereka berdua bekerja sama dan membagi buah itu sama rata, akan jadi keadaan yang menguntungkan untuk mereka berdua, tapi sekarang sudah terlambat. Kang berkata, bila Jong-soo tidak tahu apapun, lebih baik diam saja. Waktunya belum dimulai. Kebanyakan orang bahkan tidak tahu kalau buah itu ada. Bagi mereka yang bermain beberapa kali game itu, hanya akan terfokus kepada buahnya saja. Tapi untuk hardcore gamers, lebih menikmati proses kejam yang sebenarnya. Setelah buahnya termakan semua, pohon itu masuk dalam mode mengamuk. Mereka semua bergegas melarikan diri menjauh dari pohon itu. Tapi Kang tetap tinggal dan memanggil Jong-soo yang hendak melarikan diri. Jong-soo berkata dirinya menolak untuk mati di sini tanpa alasan yang jelas, oleh karena itu ia akan menjauh dari tempat ini. Kang berkata, betapa memalukan, hadiah yang sebenarnya dari event ini hanya bisa didapat setelah semua buahnya dimakan. Dan itulah alasannya, mengapa dirinya masih tetap tinggal di sini. Jong-soo berpikir, ia bertanya-tanya mengapa Kang tidak mengincar buahnya, jadi itu alasannya.
Sesuatu yang manis tercium olehnya di sini. Lalu Jongsu mencoba untuk bekerja sama lagi dengan Kang. Kang berkata, kita harus mendekat bersamaan. Bila kita bergerak berpisah, kita akan menjadi target mudah. Jadi kita akan mendekat dari arah yang berlawanan secara bersamaan. Lalu Kang bergerak maju mendekati pohon itu, bersamaan dengan Jongsu. Tapi saat Kang diserang, ia melihat Jongsu mundur kembali dan berniat menjadikan Kang sebagai umpan. Sambil tersenyum melihat kelakuan Jongsu, Kang sangat bersyukur. Ternyata sifat Jongsu tidak berubah sama sekali. Jongsu lah yang akan dijadikan umpan oleh Kang sekarang. Jongsu terlilit oleh ranting pohon dan meminta bantuan kepada Kang agar menolongnya. Melihat itu Kang berkata, mengapa juga dirinya harus membantu? Bila Jongsu mempunyai masalah dengan dirinya, silahkan saja tuntut dirinya melalui pengacaramu yang terkenal itu. Kini dirinya harus fokus pada hal yang sebenarnya. Kang mengetahui pola serangan pohon itu secara detail, jadi menghindarinya bukan masalah sulit baginya. Akhirnya The Heart of Mangrove sudah terlihat dengan sendirinya. Semuanya berjalan sama dengan yang ia alami di dalam game. Sejak ia tahu bagaimana pohon itu menyerang, bagian tersulitnya hanya membuat pohon itu menyerang dirinya sendiri. The Mangrove hanyalah sebuah monster event, jadi dirinya tidak akan mendapatkan XP. Yang akan ia dapat hanyalah masuk ke dalam Hall of Fame. Tidak peduli seberapa berpengalaman dirinya, ia tidak dapat menghindari semua rantingnya. Tapi, ia dapat mengubah arah lintasannya. Tidak perlu baginya untuk panik, dan tidak ada alasan untuk takut. Karena dirinya sudah bermain di bagian ini, tak terhitung jumlahnya. Saat Kang sudah semakin dekat, pohon itu mengeluarkan kupu-kupu penidur. Kang segera menutup hidungnya. Monster itu mengeluarkan bubuk penidur sebagai mekanisme pertahanan. Bila orang-orang tidak tahu cara merespon dalam situasi itu, mereka pasti akan mudah tertidur karena menghirup bubuk itu. Cara melawannya sederhana, ia hanya perlu menahan nafas. Setelah Kang berkali-kali menghantam jantungnya, akhirnya pohon itu mati juga. Dirinya sudah tidak tahu lagi berapa lama waktu yang dihabiskan untuk mempelajari pola serangannya. Dirinya bersyukur atas semua yang sudah ia lewati sebelumnya. Notifikasi muncul. Pencapaian Kang akan dicatat besok selama 1 hari. Sistem meminta Kang memberikan namanya. Kang sudah menunggu notifikasi bodoh itu untuk muncul. Sistem itu meminta data pribadi dirinya. Kang tidak memberikan namanya dan membuat data pribadinya disembunyikan. Kang menolak untuk memberikan informasi dirinya karena bila sampai tersebar, dirinya akan ketahuan sebagai pemain lama yang berpengalaman. Tapi sepertinya sistem tidak memperbolehkan datanya sepenuhnya rahasia. Ia rasa sistem memberitahu dirinya untuk berkompromi karena sudah menyembunyikan datanya. Tapi yang terpenting sekarang, dirinya mendapatkan apa yang ia incar, yaitu Tree Essence. Setiap buah menaikkan satu status antara kekuatan, kecepatan, dan sihir sebanyak 3 poin. Sedangkan Tree Essence memberikan sedikitnya 12 bonus status. Bila setiap naik level mendapatkan 3 status, maka itu akan setara dengan kenaikan 4 level. Kang berpikir, kalau item ini sangat sebanding dengan usahanya. Ia dapat mengatakan itu setelah menyelesaikan seluruh 50 lantai. Lalu Kang memakan Tree Essence itu, dan efeknya langsung terasa seketika. Saat Kang mengecek status window-nya, ia masih level 1 dengan bonus stat sebanyak 12. Dirinya adalah level 1 yang terkuat yang pernah ada. 1 jam kemudian, video Kang akan tayang dalam waktu 10 menit. Komentar mulai berdatangan. Kebanyakan dari mereka tidak percaya. Orang-orang berpikir kalau Kang beruntung atau curang. Tapi setelah videonya tayang, komentar yang meragukan itu menghilang dengan sendirinya. Ada banyak respon yang berbeda-beda, tapi di antara orang-orang itu, beberapa dari mereka berusaha merekrut Kang sebagai sumber informasi. Kang berkata, tentu tidak mudah mengalahkan Mangrove of Greed saat level 1, tapi itu bukan hal yang mustahil. Tapi itu dapat dimengerti, semenjak kebanyakan player berhenti saat stage menengah ke atas. Dirinya sering lupa, agar tidak menggunakan standar dirinya. Tetapi 1 miliar won terlihat sangat menggiurkan. Dirinya menjalani hidup dalam serba kekurangan, sering kali telat dalam membayar sewa, dan kadang-kadang ia harus menahan lapar berhari-hari, agar dapat membeli makanan untuk konten mukbang streamingnya. Bila dirinya mendapatkan tawaran itu kemarin, ia akan langsung menerimanya tanpa berpikir lagi. Tapi sekarang,
Dirinya tidak akan mengungkapkan informasi yang ia punya untuk 1 miliar atau mungkin 10 miliar won. Yang terpenting saat ini adalah memonopoli informasi. Saat game itu terupdate ke dunia nyata, mana keluar dari Tower of Trials dan menyebar ke seluruh kota Seoul. Hal itu tidak langsung berefek, tapi ada satu yang menjadi pembeda. Relik yang berada di luar tower akan menjadi artifak berkekuatan. Mereka tentu saja tidak asli sepenuhnya. Artifak yang mempunyai kekuatan berada di dalam tower. Yang berada di luar tower adalah replika. Dengan kata lain, mereka adalah kopian. Kang akan segera mengumpulkan replika sebanyak-banyaknya. Tujuan selanjutnya adalah Museum Nasional Korea. Museum Nasional Korea menyimpan banyak artifak, membuatnya seperti kotak harta karun. Masalahnya sekarang, dirinya bukan satu-satunya orang yang mencari replika. Tidak seperti Mangrove of Greed yang hanya muncul di 7 lokasi sekitaran kota Seoul, Museum Nasional Korea hanya ada satu. Dirinya yakin, kalau orang-orang dari seluruh penjuru negara akan datang mencari artifak, dan di antara mereka pasti ada pemain yang berpengalaman. Saat Kang membuka pintu, ia merasakan kalau tempat itu terlalu sunyi. Apakah tidak ada seorang pun? Tapi Kang terkejut, seperti yang ia perkirakan. Seseorang sudah sampai duluan sebelum dirinya. Kang tahu kalau manusia berubah semenjak dunia juga berubah. Tapi jarak antara ekspektasi dan kenyataan lebih lebar dari yang ia kira. Manusia semakin berani belakangan ini. Ia yakin kalau orang-orang mengincar relik yang disimpan di ruangan abad pertengahan modern. Di sana juga berada relik yang dirinya inginkan. The Great Map of Korea. Semua orang menginginkan peta kuno itu karena mengandung informasi tentang Tower of Trials. Peta itu memberitahukan di mana labirin dan reruntuhan berada, jenis item dan monster apa di sana. Siapa juga yang tidak ingin sesuatu yang sebagus itu? Sayangnya, peta itu hanya berisi informasi sampai lantai ke-10 saja. Tapi itu lebih dari cukup untuk membuat orang-orang bersemangat. Hanya itu mungkin yang orang-orang incar, tanpa mengetahui kalau relik yang terpenting tersembunyi di balik lumpur. Di dalam ruangan, banyak orang sudah berkumpul dan bertarung memperebutkan relik di sana. Tapi tiba-tiba saja, seseorang berteriak dan memerintahkan semua orang untuk diam dan tidak bergerak. Kita sebut saja orang ini preman. Tentu saja tidak semua orang takut kepadanya. Seseorang mengancam si preman akan memukulnya dengan palu bila dia macam-macam. Si preman merasa diremehkan dan mengeluarkan skillnya. Ia merubah tangannya seperti batu dan meminta agar peta itu diberikan kepadanya. Muncul seorang kakek tua. Kakek itu juga meminta peta yang diinginkan si preman. Kakek itu memperkenalkan dirinya sebagai Min Jong-woo. Si preman dengan kasar mengusir kakek Min pergi dari ruangan ini dan mengancam akan mematahkan lehernya. Kakek Min berkata, mana yang kira-kira lebih cepat? Si preman mematahkan lehernya atau ia merubah si preman menjadi tumpukan arang. Lalu kakek Min merapalkan sihir api dan melemparkannya ke arah si preman. Si preman langsung terbakar oleh api dan mati menjadi tumpukan abu. Ternyata kakek Min tidak sendirian, ia bersama dengan Lee Yuri. Dan sepertinya Yuri sudah mengamankan beberapa relik yang diincar. Kemudian Yuri mengeluarkan patung prajurit Anubis dan memanggilnya keluar. Setelah muncul prajurit itu, Yuri berkata, siapapun yang bergerak mulai dari sekarang akan dianggap sebagai musuh. Prajuritnya akan memakan mereka yang melawan, dimulai dari kepala. Semua orang ketakutan dan memutuskan untuk menyerah dalam perebutan peta itu. Saat Yuri sudah senang melihat semua orang menyerah, tiba-tiba Kang masuk ke dalam ruangan itu. Kang berkata, mereka semua benar-benar menghancurkan tempat ini. Orang-orang tidak menghormati artifak bersejarah. Untungnya ini tidak sobek. Yuri sangat marah melihat Kang yang tidak menuruti perintahnya. Ia memerintahkan prajurit Anubis miliknya untuk menyerang Kang. Prajurit itu melemparkan tombaknya ke arahnya. Kang menangkis tombak itu dengan satu tangan. Tombak itu menghantam lantai dengan sangat keras. Semua orang terkejut melihat apa yang dilakukan Kang, terlebih lagi tangannya tidak terluka sama sekali. Kang memaklumi reaksi orang-orang. Mereka semua tidak tahu stat miliknya. Kang mengejek Yuri dengan mengatakan, apa yang akan dia lakukan sekarang? Senjata milik anjing satu-satunya sudah hilang. Kemudian Yuri membuka ranselnya dan mengeluarkan 4 patung prajurit miliknya.
Yuri berkata, apakah Kang menyukai ini? Ini akan menghapus senyuman di wajah jelek Kang. Kang berpikir kalau Yuri bukan player yang biasa saja, melihat dia mampu mengaktifkan 5 relik sekaligus. Sama seperti kakek tua sebelumnya menggunakan sihir. Ternyata, ada banyak player berpengalaman lebih dari yang ia kira. Kang berkata, kalau Yuri tidak buruk, mungkin dia berada di antara menakjubkan dan biasa saja. Mendengar itu, Yuri mengatakan kalau Kang seorang yang penuh dengan omong kosong. Kang berkata, kalau begitu dirinya akan memberikan demonstrasi. Dirinya mengerti saat perbedaan skill terlalu jauh akan sulit diperhatikan. Kalau begitu dirinya yang akan menunjukkan kepadanya betapa jauh perbedaan level di antara mereka. Kang mengeluarkan artefak The Pine Tree and Tiger. Penguasa gunung sudah muncul. Seekor harimau besar keluar dari artefak itu, dan Kang memerintahkan harimau itu untuk memakan semua prajurit Anubis. Perbedaan kekuatan mereka terlihat sangat jelas, dan dalam sekejap semua prajurit Anubis dimusnahkan. Melihat keganasan artefak milik Kang, membuat Yuri tak percaya. Ia sudah mendengar berbagai macam relik, tapi dirinya tidak pernah melihat yang seperti ini. Dan kekuatan sihir yang dipancarkan terasa seperti merobek kulitnya. Dirinya yakin tidak akan bisa menang. Ia yakin kalau dirinya tak terkalahkan. Bagaimana mungkin dan siapa orang ini? Kemudian Kang menghampiri Yuri dan meminta Tutankhamun Mask. Yuri berkata, benda itu tidak dapat digunakan di Korea. Apa yang Kang akan lakukan dengan benda itu? Kemudian Kang memberi sinyal kepada harimau untuk mendekat dan menakuti Yuri. Akhirnya Yuri yang ketakutan menyerahkan relik itu kepada Kang. Dengan ini, dirinya sudah mendapatkan relik kedua yang ia butuhkan. Kemudian Yuri menyinggung soal Great Map. Kang teringat lagi dan berencana ke ruangan tempat relik itu berada. Kang memerintahkan harimau untuk berjaga dan memastikan tidak ada seorang pun mengikuti dirinya. Kang merasa kalau dirinya sudah siap dan waktunya untuk mendapatkan skill terhebat dalam Tower of Trials. Kakek Min penasaran apa yang terjadi dengan Yuri. Siapa orang ini dan bagaimana orang ini bisa sampai ke sini? Apakah mungkin orang ini mengalahkan Yuri? Kang berkata, sepertinya ini penghalang bintang 1. Kakek Min menjawab, dirinya tidak pernah melihat penghalang seperti ini. Serangan fisik dan sihir tidak berguna terhadapnya. Kemudian Kang menyentuh penghalang itu. Dirinya ingin mencari titik di mana aliran sihirnya menyimpang. Setelah beberapa saat, ia menemukan kalau sandinya adalah Charpo. Tapi Kang tidak memberitahukan sandi itu kepada kakek Min. Kang hanya mengatakan, kalau dirinya tahu cara melumpuhkan penghalang ini, tapi dengan satu kondisi. Untuk melemahkan penghalang, kakek Min harus terus menggunakan sihir apinya. Kakek Min bertanya untuk berapa lama. Kang menjawab sampai ia masuk, mengumpulkan relik, dan keluar lagi. Kakek Min berkata, jadi ia harus berada di luar dan terus merapalkan sihir, sementara Kang berada di dalam. Kang berkata, dirinya tidak dapat menggunakan sihir serangan yang dapat melemahkan pelindung. Ia tahu kalau hal ini sulit dipercaya, tapi ini satu-satunya cara. Pagi akan segera tiba, kita tidak dapat pergi dengan tangan kosong. Ia akan memberikan kakek Min petanya, dan ia akan mengambil relik yang lain. Bagaimanapun kakek Min melihatnya, ia hanya ada satu kesimpulan. Dirinya tidak punya pilihan lain selain mempercayai Kang. Ia hanya meminta agar Kang memberikan peta itu kepadanya. Kang berkata, ia berjanji akan memberikan petanya. Dirinya tidak ingin bermusuhan dengan player yang mahir menggunakan sihir. Dengan terpaksa kakek Min menuruti rencana Kang. Lalu kakek Min bersiap dengan sihir apinya dan menyerang pelindung itu sekuat tenaga. Kang masuk dengan mudah menggunakan sandi yang ia ketahui sebelumnya. Setelah sampai di dalam, terlihat banyak relik yang belum tersentuh sama sekali. Tidak seperti lantai sebelumnya, sepertinya tidak ada orang di sini. Di luar dugaan, ternyata ada satu relik yang sudah menghilang. Sepertinya orang itu pergi setelah mengambil reliknya. Pastinya orang itu yang memasang penghalang di sini. Orang itu menyelinap masuk dan keluar secara diam-diam saat semua orang sibuk bertarung. Terlihat orang itu berusaha menghindari resiko apapun. Tapi, dirinya yakin kalau orang itu tidak tahu tentang apa yang akan ia kerjakan. Relik yang orang itu ambil hanya relik kelas 2. Unik skill ini hanya untuk dirinya seorang.
Ini adalah potongan terakhir untuk menciptakan skill terhebat. Bahan-bahannya adalah The Persian Ritual Mold dan Tutankhamun Mask. Saat menggabungkan kedua relik, sebuah notifikasi muncul saat relik itu cocok untuk digabungkan. Dan di saat yang sama, bila dirinya ingin terus lanjut, ia harus membayar harga yang pantas. Muncul notifikasi, ketiga relik bereaksi. Kang berhasil menggabungkan semua relik. Ia mendapatkan relik Eye of the Truth. Dengan relik ini, Kang dapat melihat informasi player lain dan dapat mengetahui apakah seseorang berkata jujur atau berbohong. Hanya dapat digunakan 3 kali dalam sehari. The Eye of the Truth adalah yang terbaik dari relik sejenisnya yang berjumlah 5 buah. Tapi ada alasan lain dirinya datang ke museum hari ini. Muncul notifikasi Hidden Quest. Kang berhasil menggabungkan relik dengan Grade B ke bawah untuk menciptakan relik Grade S. Dirinya berhasil memenuhi persyaratannya. Ia dapat mengkopi dan menyimpan semua skill di dunia ini. Kemudian menggabungkan skill untuk menciptakan skill yang lebih kuat lagi. Ini adalah senjatanya untuk menjadi yang terkuat di Tower of Trials. Kang mendapatkan skill Fusion. Memory of the World diciptakan. Kakek Min memanggil Kang dan berkata, bila Kang sudah selesai, cepatlah keluar. Dirinya sudah tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Kang menggunakan kesempatan ini untuk mengcopy skill kakek Min. Sepertinya untuk bisa melakukan itu, dirinya hanya perlu membuat kakek Min kesal. Kang berkata, sejujurnya ia tidak memerlukan kakek Min dari awal. Dirinya dapat dengan mudah melewati pelindung dengan menggunakan sandi yang ia dapatkan. Kakek Min tidak melakukan apapun untuk melemahkan pelindung. Kakek Min terus menyerang pelindung tanpa meninggalkan goresan. Dia hanya membuang-buang mananya. Dengan ini kakek Min hampir kehabisan mana. Sekarang untuk berjaga-jaga, hal selanjutnya adalah membuat kakek Min kesal. Dirinya sudah tahu tower seperti membalikan tangan. Jadi peta ini, yang berisi informasi sampai lantai ke-10, tidak berguna bagi dirinya sama sekali. Tapi bukan berarti dirinya hanya akan memberikan begitu saja. Kakek Min terkejut melihat Kang yang akan membakar petanya. Kang berkata, seperti yang sudah dirinya katakan. Dirinya tidak membutuhkan peta ini. Dengan peta ini, semua orang dapat mencari apapun sampai lantai ke-10, yang akan membuat keuntungan dirinya beresiko. Kalau begitu, hal terbaik yang dilakukan adalah melenyapkan semua kemungkinan. Kakek Min kesal sangat luar biasa atas apa yang Kang lakukan. Akhirnya persyaratan untuk mengcopy skill kakek Min terpenuhi. Kang mendapatkan skill Element of Fire. Skill yang tercopy akan disimpan dalam Memory of World. Kang sangat puas dengan skill pertama yang dikopinya. Tapi kakek Min tidak terima dan akan menyerang Kang. Kang berkata, sepertinya kakek Min salah paham akan sesuatu di sini. Tidakkah kau tahu mengapa dirinya membakar peta itu? Kang langsung menggunakan skill yang baru di kopinya. Kakek Min yang melihat itu, menyadari kalau itu skill yang sama dengan miliknya. Tapi perbedaan kekuatannya bagaikan langit dan bumi. Sepertinya Kang bukan orang biasa. Orang sepertinya tidak akan membutuhkan peta. Kang berkata kakek Min akan mendengarkan apa yang dirinya akan katakan dengan hati-hati. Setelah Kang meninggalkan museum, ia mengetahui kalau ada 4 orang ranker tinggi yang mengunjungi tempat ini, termasuk dirinya. Sekarang Tower of Trials menjadi kenyataan. Dirinya mengerti keinginan orang-orang mengurangi resiko. Dirinya harus lebih maju daripada yang lainnya. Ia akan mendapatkan sebanyak mungkin skill dan ability yang ia bisa. Kang sudah berpesan kepada kakek Min, dirinya akan menghubunginya lagi nanti. Sambil menunggu, ia ingin agar kakek Min menaikkan level bersama dengan Yuri. Kini Kang sudah mendapatkan bidak yang dapat disuruh-suruh dengan bebas, tapi perjalanannya masih panjang. Ia harus memprioritaskan mengumpulkan skill yang dirinya butuhkan. Dirinya hanya sendirian, jadi tidak mungkin dapat mengambil semua kesempatan. Tapi untuk yang paling menarik dan terpenting, semua itu akan menjadi miliknya. Tiba-tiba perut Kang berbunyi. Dirinya sadar belum makan dari kemarin. Lalu Kang menuju ke suatu restoran dan berencana untuk makan di sana. Sesampainya Kang di dalam, terlihat orang-orang sedang menonton berita. Kejadian di Museum Nasional Korea mengakibatkan 23 orang meninggal dan lebih dari 50 orang terluka. Kemungkinan mereka semua menargetkan artifak yang disimpan di dalam museum. Kejadian serupa juga terjadi tidak hanya di Korea saja, tapi itu juga terjadi di Amerika, Eropa, Cina, Jepang, dan semua negara di seluruh dunia.
Seperti yang dirinya sudah perkirakan, player di negara lain sudah mulai bergerak untuk menaiki tower. Di televisi, mereka menampilkan sebuah rekaman kamera keamanan di dalam museum. Sepertinya itu rekaman Kang yang beraksi di dalam museum. Orang-orang yang melihat rekaman itu menyadari kalau itu orang yang sama, yang mengalahkan Mangrove of Greed sebelumnya. Terlalu banyak orang yang mengenali dirinya. Kang harus memikirkan cara untuk menyembunyikan identitasnya. Pemerintah saat ini sedang menginvestigasi bangunan misterius yang disebut Tower of Trials dan menciptakan departemen yang disebut dengan Asosiasi Awakened yang berisi pegawai negeri yang mendapatkan kekuatan spesial. Sepertinya pemerintah merespon lebih cepat dari yang ia perkirakan. Melihat bagaimana mereka langsung membuat Asosiasi Awakened, mereka pasti sudah memutuskan untuk menerima perubahan baru ini. Betapa cepatnya, dirinya pikir mereka akan memakan waktu setidaknya beberapa minggu. Kemudian seseorang muncul di televisi dan memperkenalkan dirinya sebagai Ketua Asosiasi Awakened yang bernama Han Sang-jin. Ketua Han berkata, dirinya ada di sini untuk merekrut orang-orang yang sudah dibangkitkan. Semua itu bergantung akan rank yang mereka dapat. Asosiasi berjanji dengan gaji minimum 60 juta won dan memberikan manfaat setara pegawai negeri tingkat 7. Tentu saja, untuk orang yang ada di dalam video adalah sebuah pengecualian. Sebagai ketua asosiasi, dirinya berjanji, bila orang itu bergabung dengan asosiasi, pemerintah akan memberikan dukungan apapun yang dibutuhkannya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.